dengan materi backup and recovery. Untuk kelompok hari ini, Varianto dan teman-teman, waktu dan tempat saya persilahkan ya. Baik, terima kasih Bu. Selamat pagi teman-teman semua dan Ibu Diana. Kali ini dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang backup dan recovery. Kelompok kami diwakili oleh Ibu Tuleong Pranata Adiwijaya, saya sendiri Rainer Simajaya, dan Varianto Nakanaori. Oke, jadi kita ada 7 topik utama ya. Yang pertama adalah overview dari backup dan restore, kemudian adalah prepare for recovery, yang berikutnya developing and executing a backup plan, yang berikutnya adalah managing backup, yang berikutnya backup and restore performance, yang berikutnya performing recovery, dan yang terakhir adalah archiving data. Oke, yang pertama overview of backup and restore. Nah, di sini ada beberapa tipe dari backup. Nah, sebelumnya backup itu apa sih? Database backup itu adalah prosedur yang melindungi investasi dari organisasi kita untuk mengurangi kemungkinan data loss. Oke, berikutnya ada beberapa types of backup. Yang pertama adalah full backup. Nah, full backup ini benar-benar semua data di database ini di backup ya, termasuk juga transaction log-nya. Nah, kalau menggunakan full backup ini kita dapat merestore database-nya benar-benar setelah backup-nya itu selesai gitu. Berikutnya adalah partial backup. Untuk partial backup ini adalah backup di mana yang di backup itu hanya bagian yang berubah pada database-nya aja. Nah, partial backup ini biasanya berisi primary file group dan read-write file groups, tetapi read-only file groups juga bisa menjadi opsional. Yang berikutnya adalah file atau file group backup. Nah, ini tuh lebih spesifik lagi dari partial backup. Jadi ini kita bisa memilih file groups apa yang mau kita backup. Nah, ini metodenya biasanya digunakan untuk database yang sudah besar banget, yang nggak memungkinkan lagi untuk menggunakan full database backup. Transaction log backup ini dibutuhkan untuk backup file group ini jika backupnya termasuk dalam read-write files or file groups. Yang berikutnya adalah differential backup. Dia ini jenis backup di mana dia backupannya itu berubah, data yang di backup itu adalah data yang berubah semenjak full backup sebelumnya. Nah, yang berikutnya partial differential backup ini sama juga dengan partial backup, bedanya dia tuh dia sama dengan differential backup, tapi dia tuh bedanya ya dia partial gitu. Jadi dia ibaratnya sama kayak partial backup, tetapi ini yang diferensialnya gitu. Jadi dia datanya itu yang berubah semenjak partial backup terakhir. Nah, yang berikutnya adalah file differential backup, di mana file differential backup ini juga sama seperti differential backup, namun dia untuk file atau file grupnya aja. Jadi dia itu merupakan data yang di backup semenjak perubahan file atau file group backup terakhir. Dan yang terakhir adalah copy only backup. Nah, di sini itu ini tuh dibuat untuk make a copy atau membuat copy dari database untuk testing atau development purposes atau fungsi dari development tanpa memengaruhi restore prosesnya. Berikut, next. Oke, jadi ini ada beberapa cara untuk mengcopy database. Yang pertama detach atau attach. Nah, fitur detach atau attach ini dia mirip dengan export import ya, tetapi dia ini akan mematikan atau shutdown SQL servernya. Jadi ketika kita melakukan detach, dia itu di SQL-nya nanti udah nggak ada database-nya lagi, dia hilang gitu. Kemudian kita bisa mengcopy ke new location gitu. Kemudian yang berikutnya adalah bulk copy program. Nah, BCP ini bisa dijalankan melalui simple bash script dan kita kemudian bisa ekspor semua datanya dari database. Ini tuh dia nggak mendapatkan semua database-nya, tetapi ya ini sangat berguna untuk mendapatkan copy dari spesifik data yang kita inginkan. Kemudian yang berikutnya adalah scripting wizard. Nah, SSMS ini menyediakan scripting wizard
di mana kita tuh bisa mengenerate script untuk selected object pada database-nya. Nah, ini tuh bagus ya untuk menjaga record dari script yang kita butuhkan untuk meregenerate database, dan bisa bagus juga untuk mendapatkan version check dari perubahan terkini daripada database. Yang berikutnya adalah import export wizard. Nah, di mana import export wizard pada SSMS ini akan membantu user untuk mengcopy data dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Nah, export task ini juga bisa mengubah tipe datanya menjadi misalnya Excel atau text file atau dan lain-lain. Sebaliknya juga gitu, import juga bisa kita source-nya itu bisa Excel, bisa text file menjadi sebuah database gitu. Kemudian yang berikutnya ada extract data tier application atau DAC. Nah, jadi ketika di database kita ini ada menggunakan fitur yang kompatibel dengan DAC, kita tuh mendapat opsi tambahan untuk membuat DAC menggunakan wizard DAC pada SQL Management Studio. Nah, DAC ini dia cuma berisi tentang mengenai skema pada database tersebut. Jadi nggak ada datanya, tetapi cuma full transfer pada skema dari database tersebut. Dan yang terakhir adalah copy database wizard. Dia itu bisa attach atau detach atau SMO untuk membuat copy pada database. Jadi ada dua pilihan. Kita bisa kayak attach atau detach atau menggunakan SMO aja. Nah, tetapi kalau kita menggunakan SMO, dia bisa bisa mengcopy database-nya walaupun database-nya tetap online. Sedangkan kalau kayak attach dan detach tadi ya harus shutdown dulu gitu. Next. Nah, ini adalah cara penggunaan detach atau attach dengan query ya. Jadi untuk detach kita bisa menggunakan SP atau stored procedure underscore detach underscore DB, atau kita bisa juga menggunakan alter database set offline. Nah, contohnya kodenya di bawah ini yaitu kalau SP detach ini misalnya nama DB-nya ch17 samples. Jadi kita exec master.dbo.sp detach db at db name-nya, di mana db name-nya adalah ch17 sample. Sedangkan kalau alter database, ini kita contohnya ya tinggal alter database, terus nama database set offline. Nah, untuk restore, kita bisa membuat database baru, seperti create database, atau kita kalau sudah memiliki database-nya, kita cuma update dengan copy yang baru, atau kita mau attach dari file yang udah ada menuju database yang kita mau itu, ya kita pakai alter database set online. Nah, kemarin itu sebelum update ada SP attach underscore DB, cuma sekarang udah nggak bisa lagi. Makanya cuma bisa pakai dua ini aja untuk query-nya. Nah, contohnya yang create database ini ya kayak begini ya. Jadi create database, nama database kita apa yang mau kita buat, on ini kita ngambil datanya dari mana. Misalnya file name-nya ini adalah misalnya ini adalah lokasi dari database data tersebut ya. Misalnya program files Microsoft SQL bla bla bla, dan dapatlah kita data ch17 sampel. Nah, ini ada dua ya, MDF dan LDF. Jadi lognya juga for attach. Oke, yang berikutnya adalah alter database set online example. Contohnya, jadi misalnya kita alter database ch17 sampel set online gitu. Next. Kemudian ada contoh dari BCP. Nah, jadi misalnya kalau untuk out itu pada BCP, kalau ekspor itu kita pakai out dan import itu pakai in. Misalnya ada tabel namanya people, terus dengan nama database Seattle underscore SQL server, kita mau ke London underscore SQL. Nah, jadi misalnya kita BCP address out, artinya kita export address.dat min s Seattle SQL, ini database yang kita ekspor.
terus tabelnya people, Minte, Mince, Binde, people. Nah, kemudian BCP address in, address.dat, min as London, atau ini nih database London underscore SQL, Minte, Mince, Minde, people. Artinya people ini tabelnya ya. Next. Oke, ini adalah beberapa cara untuk menggunakan import atau export wizard. Yang pertama kita klik kanan pada database-nya, kemudian ada test dan misalnya contohnya kita pakai export aja gitu, karena mirip-mirip aja. Jadi kita misalnya pakai export, next. Nah di sini ya seperti biasa kita welcome page dulu ya, baru langsung pencet next aja. Kemudian kita pilih data source-nya. Nah, data source-nya tuh mau apa sih? Kita pilih dulu data source-nya mau misalnya tipe datanya Excel atau text files gitu. Kita pilih aja gitu. Terus server name-nya ini ya servernya. Nah, ini kita contohnya Steven's Laptop dan authentication-nya menggunakan Windows Authentication atau SQL Server. Tapi biasanya kalau dari komputer pribadi banyak kan yang pakai Windows, jadi nggak repot sih. Misalnya ini yang kita ekspor ini adalah CH17 samples. Next. Nah, terus ini destinasinya. Nah, destinasinya ya berarti tadi kan source-nya, sekarang destinasinya. Destinasinya mau jadi apa ini datanya? Misalnya tadi kita ambil dari SQL native client. Ini misalnya kita mau ubah ke Excel gitu, atau text file, ya pilih aja gitu dari apa yang tersedia. Kemudian server name sama kayak tadi ya persis. Oke, next aja. Nah, kemudian kita bisa copy data from one or more tables atau write a query to specify the data to transfer. Nah, kali ini kita contohnya copy data aja ya. Next. Nah, ini adalah tabel-tabel dari database tersebut. Kita bisa pilih nih, misalnya ada 4, kita bisa pilih 3 aja atau pilih semuanya tergantung yang kita inginkan. Next. Jadi, dan ini kita bisa pilih run immediately atau save as package ya. Oke, next. Ya udah, ini berarti udah complete the wizard aja, tinggal finish aja. Next. Nah, ini screen-nya ketika dia udah sukses. Nah, berdasarkan pengalaman waktu kemarin kita mencoba untuk ekspor import itu, pas kita import kadang pernah gagal. Nah, itu biasanya diulangin aja tabel mana yang gagal gitu. Next. Oke, yang berikutnya adalah copy database wizard. Jadi ini adalah contoh penggunaan copy database pada SSMS ya. Yang pertama kita klik kanan pada database-nya, kemudian kita task dan kita pilih copy database. Next. Ya, ini juga welcome page sama, tinggal next aja. Nah, kemudian kita pilih source-nya dari mana. Tapi ini cuma ada source servernya ya. Next. Sama juga destination-nya mau kemana. Jadi servernya ini kita mau pindah kemana gitu. Next. Nah, ini tadi yang kita bilang bisa pakai detach atau attach, tapi dengan syarat database harus offline atau kita pilih SMO, tetapi dia lebih lambat tetapi database-nya bisa tetap online. Next. Nah, di sini kan ada beberapa database, kita pilih aja yang kita mau yang mana gitu. Next. Nah, destination database, misalnya kita ganti namanya jadi C17 sample new. Jadi kita pindahin dari source database ke destination database gitu. Next saja. Ya, ini tinggal configure SSIS package-nya. Biasanya default aja sih. Oke, next aja. Nah, ini kita bisa pilih mau run sekarang atau bisa kita schedule. Misalnya mau jam berapa atau hari keberapa bisa. Next. Nah, ini kalau sudah berarti tinggal tinggal finish page gini ya. Nanti setelah kita pencet finish maka dia akan berjalan. Next.
berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ibu Tuleong Pranata. Baik, terima kasih Rainer. Selanjutnya itu adalah backup compression. Nah, di mana fitur backup compression ini memungkinkan kita untuk menyimpan file backup dalam bentuk yang sudah terkompresi. Nah, hal tersebut dapat mempersingkat waktu backup dan karena file yang berisi backup tersebut ukurannya itu lebih kecil. Nah, hal yang diperlukan dalam untuk meningkatkan penggunaan CPU dalam melakukan kompresi, yaitu dengan memerlukan input atau output yang lebih sedikit karena filenya juga yang ukurannya akan menjadi lebih kecil. Selanjutnya itu ada beberapa batasan yang terkait penggunaan backup compression. Itu adalah cadangan yang atau backup kompresi atau backup yang terkompresi tersebut dan yang tidak terkompresi itu tidak dapat berdampingan di dalam kumpulan media yang sama dalam suatu file. Kemudian untuk yang kedua yaitu adalah versi SQL Server sebelumnya itu dia tidak dapat membaca backup yang sudah terkompresi. Kemudian yang ketiga, pencadangan atau backup NT dan backup yang terkompresi tersebut tidak dapat hidup berdampingan di kumpulan media yang sama. Nah, jika kita melanggar salah satu dari persyaratan atau batasan ini, SQL Server tersebut akan mereturn error atau mengembalikan kesalahan. Selanjutnya, nah di sini kita akan mempelajari tentang recovery model, di mana kita perlu memahami model recovery apa yang akan kita gunakan karena hal tersebut sangat penting untuk mengembangkan strategi backup yang efektif. Karena model recovery ini menentukan bagaimana log transaksi dikelola oleh SQL Server. Model ini itu kita pilih bergantung pada rencana backup atau restore yang kita miliki untuk database. Nah, yang pertama itu ada full recovery model, di mana pada full recovery model ini log transaksi akan mencatat semua modifikasi data, menyediakan semua opsi recovery database, serta menerapkan perlindungan data tertinggi saat menggunakan sebagian besar ruang log transaksi. Nah, kita dapat menggunakan model recovery ini dengan semua operasi backup pada database. Dan recovery ini sebagian besar mampu untuk sistem produksi pemrosesan transaksi online atau OLTP dan aplikasi penting yang membutuhkan kehilangan data minimal harus menggunakan model full recovery. Kemudian yang kedua ada bulk log recovery model, di mana bulk log recovery model ini dia akan melakukan minimal logging untuk operasi database tertentu, termasuk operasi impor massal seperti BCP, bulk insert, select into, create index, alter index rebuild, dan DBCC, DBR reindex. Nah, model ini biasanya digunakan dalam pemrosesan analitik online atau OLAP, atau database pelaporan yang memuat data massal setiap malamnya. Nah, backup ini diambil dan setelah itu tidak ada data yang diubah pada sepanjang hari. Jadi jika data hilang karena kegagalan, data dapat dipulihkan dari backup. Kemudian yang terakhir ada simple recovery model, di mana model simple recovery ini menerapkan minimal logging sama seperti model bulk log recovery model. Namun model ini menyimpan catatan log transaksinya hanya sampai proses checkpoint berikutnya. Kemudian dia menulis perubahan kotor ke file data. Nah, proses checkpoint tersebut lalu memotong log transaksi. Nah, pencadangan log transaksi tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, recovery pada ini recovery point in time-nya itu tidak tersedia. Tidak seperti full recovery model. Biasanya model ini tuh digunakan untuk pengembangan atau pengujian server, di mana kehilangan data dapat kita terima dan data dapat dimuat ulang kembali. Selain itu, model ini juga digunakan oleh OLAP dan database pelaporan yang hanya memuat data tiap malamnya, kemudian full backup-nya itu atau diferensial dilakukan. Next. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita mengganti recovery model atau switching recovery models, di mana SQL Server ini dia memberikan fleksibilitas lengkap untuk kita nge-switch atau beralih di antara model-model yang ada. Namun kita juga harus waspada terhadap batasan saat kita mengganti model-model tersebut, karena pengalihan dapat mengakibatkan data kita hilang selama pemulihan. Nah, pertama itu ada full to bulk log. Caranya itu adalah dengan menggunakan query, itu kita alter database, nama database-nya apa, kemudian set recovery bulk log. Kemudian ada full to simple, sama kita tinggal set recovery simple. Kemudian bulk log to full, kita set recovery full.
Dan lanjut ke bulk lock to simple, itu kita set recovery simple juga, simple to full, set recovery full, dan terakhir simple to bulk lock, kita set recovery bulk lock. Next. Nah, selanjutnya itu ada backing up history tables. Nah, di sini SQL Server tersebut dia menyimpan riwayat backup untuk server di database MSDB dalam sekelompok tabel yang dapat mengidentifikasi backup yang tersedia pada database. Nah, SQL Server tersebut menyajikan restore yang tersedia untuk database pada kotak dialog restore. Nah, tabel-tabelnya itu sebagai berikut, yaitu ada backup file, yaitu baris untuk setiap data atau file log yang kita backup. Kemudian backup file group, itu adalah baris untuk setiap file group dalam satu backup set. Lalu ada backup media family, di mana baris untuk setiap kelompok media. Backup media set, yaitu baris untuk setiap kumpulan media backup. Dan juga terakhir backup set, yaitu baris untuk setiap set backup. Next. Nah, ini ada beberapa izin yang kita gunakan atau required permission untuk backup and restore, di mana untuk backup database itu izinnya itu minimal server role-nya itu none, di DB role-nya itu DB backup operator. Untuk restore database itu dia minimal harus server role-nya itu DB creator dan DB role-nya itu DB owner. Next. Kemudian selanjutnya backing up sistem database. Nah, sistem database SQL Server ini itu sangat penting dalam pengoperasian yang ada pada setiap contoh SQL Server. Nah, basis database ini karena basis data atau sistem database ini tuh dia tidak sering dimodifikasi. Namun dia berisi informasi yang penting yang harus kita backup juga. Nah, yang pertama itu ada master. Nah, database master ini berisi informasi login sampai metadata atau metadata tentang setiap database untuk instance SQL. Nah, selain itu, ini juga berisi konfigurasi SQL Server. Misalnya, database itu diubah setiap kali kita melakukan menambahkan, menghapus, atau mengubah pengaturan tingkat basis data, menambahkan atau menghapus database pengguna, menambahkan atau menghapus file atau grup file dalam database pengguna, menambahkan, menghapus, atau mengubah keamanan login, memodifikasi konfigurasi seluruh server SQL Server, menambahkan atau menghapus perangkat backup yang logis, kemudian mengkonfigurasikan query terdistribusi atau panggilan prosedur jarak jauh, dan menambahkan, mengubah, atau menghapus server yang ditautkan atau login jarak jauh. Itu untuk master. Kemudian untuk MSDB, database MSDB ini dia berisikan kayak SQL jobs, backup jobs, schedule, operator, sama backup and restore historisnya. Nah, untuk TMDB itu dia tidak dapat di backup ya, karena dia dibuat ulang setiap kali SQL Server dimulai ulang gitu. Jadi nggak ada di dalamnya itu yang perlu kita pulihkan. Kemudian yang keempat nih, model. Biasanya database model ini dia tuh berubah lebih jarang daripada database sistem yang lainnya kayak master atau MSDB. Nah, model ini adalah database template yang kita gunain ketika database tersebut baru kita buat. Nah, jika kita ingin objek database tertentu ada di setiap database baru, misalnya kayak prosedur atau tabel yang sudah tersimpan, kita meletakkan pada model gitu. Next. Nah, kemudian kita memverifikasi backup image. Nah, melalui maksudnya dengan solusi backup apapun itu, nah operasi yang paling penting itu adalah memverifikasi backup image yang kita pulihkan. Nah, seringkali DBA atau database administrator itu mungkin dengan cermat melakukan backup. Nah, namun seiring berjalannya waktu, database tersebut bisa saja menjadi rusak dan setiap backup sejak saat itu tidak dapat digunakan. Nah, kita harus melakukan perencanaan untuk memulihkan secara berkala dan melakukan verifikasi pemulihan tersebut. Nah, selain itu juga kita melakukan pemeriksaan konsistensi database untuk memvalidasi struktur database melalui backup image ini. Nah, kita juga di sini menggunakan perintah restore verify only TSQL untuk melakukan pemeriksaan validasi pada backup image ini. Next. Nah, selanjutnya itu gimana sih restore tersebut bekerja? Nah, restore tersebut mengembalikan database jika terjadi error atau kegagalan ya, dan merupakan fungsi utama dari sistem database relasional transaksional. Nah, saat database administrator memulihkan database, kita akan mengalami 3 fase ini, yaitu yang pertama ada copy fase, yang kedua redo paste, yang ketiga dan undo paste. Nah, untuk copy paste ini database image tersebut dibuat dan diinisialisasi pada disk, kemudian full backup-nya itu kita salin. Nah,
Hal tersebut dapat diikuti dengan cadangan diferensial dan log transaksi, dan kita melakukan ini melalui perintah restore tsql. Nah, setelah full backup tersebut diterapkan dan setiap diferensial dan log transaksi telah dipulihkan, DBA memungkinkan pemulihan tersebut berjalan. Nah, selama proses pemulihan tersebut berjalan, SQL Server akan berhadapan dengan fase kedua dan ketiga, yaitu undo phase dan juga redo phase dan juga undo phase. Untuk redo phase, nah selama fase redo ini, semua catatan transaksi yang di commit yang ada pada log transaksi tetapi tidak di file data akan ditulis ke file data. Nah, protokol WAL menjamin bahwa catatan transaksi yang dilakukan telah ditulis ke media stabil log transaksi. Kemudian, selama pengulangan tersebut terjadi, SQL Server mengevaluasi catatan log transaksi dan menerapkan modifikasi data ke file data yang ada di database. Nah, durasi untuk redo phase ini tuh tergantung pada berapa banyak modifikasi data yang kita lakukan. SQL Server dilakukan, ya benar, yang bergantung pada apa yang dilakukan SQL Server pada saat kegagalan dan pengaturan interval pada restore atau pemulihan. Kemudian yang pada fase selanjutnya itu ada undo phase. Nah, setelah fase ulang tersebut, kita akan masuk ke undo phase, di mana setiap transaksi yang tidak selesai tersebut akan kita batalkan. Hal tersebut bergantung pada jumlah pekerjaan dan juga lamanya transaksi pada sebelum penutupan. Nah, fase ini tuh dapat memakan waktu yang lama. Misalnya nih, jika DBA berada di tengah-tengah menghapus 10 juta baris. Nah, SQL Server tersebut diminta untuk mengembalikan semua baris tersebut selama restore atau pemulihan. SQL Server membuat database tersedia untuk pengguna saat dalam fase ini. Nah, namun pengguna harus mengharapkan beberapa dampak kinerja. Maksudnya kayak dia harus siap menerima dampak kinerja saat dalam fase undo tersebut berjalan. Next. Nah, selanjutnya ada preparing for recovery. Next. Nah, untuk mengurangi risiko dan tingkat kehilangan data. Nah, ini adalah salah satu tugas penting dari database administrator, yaitu adalah melakukan backup database dan juga perencanaan pemulihan. Nah, yang kita perlu mengembangkan rencana backup yang meminimalkan kehilangan data dan dapat diterapkan dalam jangka waktu pemeliharaan yang cukup lama dan diberikan izin gitu. Nah, kita harus memilih kemampuan backup SQL Server yang terbaik untuk mencapai rencana backup dan memenuhi persyaratan kontinuitas serta kehilangan data untuk bisnis atau organisasi yang kita jalankan. Kita juga harus mengatur prosedur backup dan memantaunya setiap hari untuk memastikan apakah hal tersebut berhasil atau tidak. Nah, salah satunya itu termasuk memvalidasi bahwa backup database itu kita pulihkan secara benar. Nah, gimana sih, apa aja sih persyaratan-persyaratan atau apa aja sih hal-hal yang perlu kita perhatikan agar backup database yang kita pulihkan itu udah benar gitu. Nah, yang pertama itu kita harus memperhatikan persyaratan pemulihan atau recoverability requirements-nya. Nah, setiap backup planning atau perencanaan backup tersebut kita mulai dengan goals-nya itu, di mana goals-nya tersebut kita harus memenuhi persyaratan pemulihan. Nah, hal-hal yang kita pertimbangkan itu, yaitu yang pertama itu adalah kita hanya sebagian dari database yang harus online, maksudnya kayak database itu setengah online, setengah offline kayak gitu. Terus kemudian organisasi atau perusahaan itu mengalokasikan perangkat keras atau hardware yang lebih baru serta redundan serta penyimpanan RAID dengan solusi ketersediaan tinggi untuk mengurangi waktu henti. Itu yang harus kita perhatikan juga dalam persyaratan pemulihan. Kemudian selanjutnya ada kita menentukan seberapa mudah atau sulitnya membuat ulang data yang hilang untuk setiap database. Nah, lalu apakah waktu henti yang dapat diterima dalam kegagalan media seperti disk drive itu apakah waktu henti yang dapat kita terima itu dalam kegagalan media, misalnya kayak disk drive itu yang gagal. Nah, karena teknologi disk terus menjadi lebih murah, nah sebagian besar organisasi atau perusahaan tersebut harus menyebarkan database pada array disk yang toleran terhadap kesalahan untuk mengurangi exposure salah satu disk drive yang gagal gitu, yang menyebabkan database menjadi tidak tersedia. Jadi kita harus menyebarkan database pada array disk yang lebih toleran. Nah, kemudian selanjutnya itu pada persyaratan pemulihannya, kita menentukan database mana yang memiliki dependensi eksternal pada database lain, yang mengharuskan kedua database tersebut dipulihkan. Nah, agar pengguna dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari. Kemudian kita mengidentifikasi hardware yang tersedia yang dapat dialokasikan untuk penyebaran dan lokasinya itu di mana gitu.
Dan kita mengidentifikasi juga staf yang diperlukan untuk melakukan backup, pemulihan, dan juga pemulihan bencana. Kemudian untuk yang terakhir persyaratannya itu, kita mendokumentasikan informasi apapun tentang pekerjaan SQL atau SQL jobs yang disimpan, server yang ditautkan, serta login yang mungkin diperlukan saat database dipulihkan ke server database lain. Kemudian yang kedua itu ada data usage pattern, itu pola penggunaan data, di mana kita mengidentifikasi pola penggunaan database pada hari, pada sepanjang hari ya, untuk menentukan strategi backup yang seperti apa yang akan kita gunakan. Misalnya nih, selama aktivitas tinggi, DBA dapat menjadwalkan pencadangan diferensial atau log transaksi yang lebih sering, sedangkan pencadangan penuh dapat kita lakukan di jam-jam di luar jam sibuk. Kemudian selain itu juga kita menentukan ruang disk yang digunakan oleh log transaksi selama waktu puncak dan kinerja log. Nah, kita juga mempertimbangkan bagaimana database itu akan kita gunakan. Jika database tersebut bersifat mission critical, kita harus menerapkan redundansi di sekitar perangkat keras. Kemudian yang ketiga, maintenance time window. Nah, terkadang strategi backup itu ditentukan oleh maintenance time window ini, ya, di mana yang tersedia untuk melakukan defragmentasi basis data, backup, pembaruan statistik, serta aktivitas pemeliharaan lainnya. Gitu. Jadi yang keempat itu order high availability solutions. Itu ketika database kita telah digunakan dalam solusi ketersediaan tinggi seperti always on, failover clustering, log shipping, atau database mirroring, mungkin kita memerlukan pertimbangan backup tambahan, kayak mengubah paket backup, mengkonfigurasi ulang pengiriman log, atau replikasi. Next. Nah, kemudian poin selanjutnya ada developing and executing a backup plan. Next. Nah, di sini SQL Server itu dia menyediakan 3 metode untuk merencanakan dan juga menjalankan backup. Ada yang using SQL Server Management Studio, Database Maintenance Plans, dan terakhir using TSQL Backup Commands. Next. Nah, ini kita akan melakukan backup database menggunakan SQL Server Management Studio. Nah, bisa dilihat bahwa di sini kita akan membackup salah satu database yang kita pilih. Pertama itu kita pilih dulu database-nya, kemudian kita klik kanan, lalu pilih task, lalu pilih backup. Next. Nah, kemudian di sini tuh bakalan ada banyak pilihan nih kan. Nah, di source itu dia ada database, recovery model, backup type, sama backup komponennya. Nah, di sini di database ini tuh adalah database yang kita akan backup. Itu ada Go Grab Food gitu. Terus recovery modelnya itu dia tipenya full ya. Itu nggak bisa diubah karena defaultnya kayak gitu. Terus backup type-nya itu kita milih nih di antara full, differential, atau log transaction. Nah, di sini kita pakai yang default aja, yaitu yang full. Kita full semua. Kita berarti log transaksinya juga atau differentialnya juga gitu. Terus ada backup komponen itu kita memilih database atau files and file group. Kita di sini milihnya itu database karena kita akan mencadangkan semuanya atau membackup semuanya. Nah, kemudian di area ini destination itu ada backup to. Nah, ini kita ke disk ya, ke disk yang ada di komputer kita. Kemudian itu kita bisa menambahkan di mana gitu kita backup. Itu ada program files, Microsoft SQL Server, dan lain-lain itu. Dan itu ada .bak, itu berarti format filenya untuk backup database tersebut. Nah, kemudian next. Nah, kita belum oke ya, kita belum pilih oke ya, karena di sini kita mau ke media option dulu. Di media option tersebut itu ada override media, di mana itu ada kayak dua pilihan itu kan, ada append to the existing backup set sama override all existing backup set. Nah, di mana defaultnya itu dia pilih yang pertama itu yang append, itu kita akan mempertahankan backup yang ada dengan menambahkan ke set media tersebut. Nah, ini yang direkomendasikan sama SQL Server. Kalau misalkan yang override, itu dia akan menghapus semua backup yang ada dan menggantinya dengan backup yang ini. Misalnya nih, kalau misalkan yang append ini tuh kita kan backup nih.
ini backup kita yang kedua kalinya, dia akan menambahkan gitu loh, menambahkan backup untuk database-nya GoGrabFood ini. Kalau misalkan yang overwrite itu kan dia tuh kayak menimpa backup sebelumnya kayak gitu. Kemudian next. Nah, terus di sini di backup option ini tuh dia ada itu ada name-nya itu kayak namanya juga itu kayak identifikasi aja. Jadi membedakan backup ini dari yang lain pada perangkat ini. Kemudian ada backup set will, ada description dulu, ada description ini kita boleh, ini opsionalnya, ini kita boleh kayak deskripsiin atau detailin maksud backupnya ini tuh apa gitu, bebas. Terus yang ketiga itu ada backup set will expire. Nah, di sini tuh kita bisa menentukan nih expire-nya itu kapan. Kalau misalkan kita pilih after itu untuk berapa hari gitu expirednya. Kalau kita mau nembak tanggal nih kita pilih yang on nih. Yang on ini tuh dia khusus untuk langsung nembak tanggal gitu. Nah, kalau ini set backup compression ini kita pakai yang set use the default server setting aja karena SQL Server udah ada default settingnya. Udah. Setelah itu kita langsung klik OK aja, maka nanti dia akan langsung proses backup-nya untuk menggunakan SQL Server Management Studio. Udah, next. Oke, untuk selanjutnya itu nanti akan dijelaskan oleh Varianto Nakanori. Baik, terima kasih Leong. Selanjutnya adalah database maintenance plan, plans. Pendekatan lain untuk mengeksekusi backup plan adalah dengan mengembangkan sebuah database maintenance plan untuk setiap database, menjadwalkannya dan membuat SQL Server mengirim email ke kita untuk laporan backup history. Tujuan dari database maintenance plan ini adalah kemudahan dan pemakaian kembali. Pendekatan ini bermanfaat karena sudah termasuk banyak tindakan maintenance normal yang perlu kita lakukan untuk database, tapi dikelompokkan, dieksekusi sesuai jadwal dengan adanya history dan reporting. Kita bisa membuat plan tersebut secara manual atau menggunakan sebuah wizard atau UI yang mengarahkan kita untuk setiap langkah. Untuk membuat sebuah maintenance plan dari SSMS, kita dapat menekan klik kanan pada folder management plan yang berada di dalam folder management dan memilih new maintenance plan. Kemudian akan keluar window seperti di PPT ini. Dan kita harus memasukkan nama dan tekan OK. Kemudian akan muncul tab seperti ini. Kita tekan Ctrl Alt X dan akan ada window seperti ini. Ketik backup database task pada search field dan drag yang muncul di dalam tab ke tab sebelumnya. Kemudian akan muncul window seperti ini. Kemudian kita akan tekan kanan dan tekan edit. Akan muncul window seperti ini. Pada window ini, di field connection, kita dapat memilih local server connection jika database yang akan di backup terdapat di jaringan lokal, atau jika terdapat pada jaringan lain, kita dapat menekan new connection dan memberikan informasi connection. Pada field backup type, kita dapat memilih full atau file groups. Seperti namanya, full berarti penuh, dan file atau file group hanya akan backup file atau file groups tertentu. Kita perlu menspesifikasikan file atau file group yang mana yang akan di backup. Pada field database, kita dapat memilih database. Kita juga dapat memilih lebih dari satu database jika database yang ingin di backup memiliki persyaratan yang sama. Pada backup to, kita dapat memilih tujuan backup, bisa berada pada disk, tape, atau URL. Kemudian, di tab destination, kita dapat memilih tujuan dari backup kita dan secara otomatis memberi nama pada backup kita. Jika kita memilih backup database across one or more files, kita dapat menekan add untuk memberikan tujuan backup kita. Pada field if backup files exist, kita bisa memilih untuk append atau overwrite. Jika kita memilih create a backup file for every database, kita perlu memberikan root dari backup dan kita perlu memberikan extension untuk backup. Jika pada tab sebelumnya kita memilih URL,
deferred backup to, maka SQL credential, Azure Storage Container, dan URL prefix harus ditambahkan. Selanjutnya adalah tab option. Pada field set backup compression, kita menspesifikasikan apakah backup harus dikompres. Kita juga dapat memilih kapan backup kita bisa expire. Copy only backup membiarkan kita membuat sebuah copy only backup. Copy only backup tidak bergantung pada urutan backup konvensional, jadi bisa digunakan sebagai sebuah copy lengkap untuk database tanpa memerlukan backup dan log di backup chain. Verify backup integrity untuk memverifikasikan integritas backup, dan backup encryption untuk mengenkripsi backup kita sesuai dengan algoritma dan key yang kita berikan. Selanjutnya, kita juga dapat menggunakan TSQL atau TransactSQL untuk backup. Contohnya adalah yang ada di slide. Di poin pertama, kita membuat full backup database pada database CH17 samples. Untuk yang kedua, kita membuat full differential backup. Dan yang terakhir, kita membuat tail transaction log backup. Backup ini hanya digunakan jika database mengalami kegagalan ketika transaction log masih tersedia. Selanjutnya, managing backup. Semakin baik prosedur maintenance, semakin cepat dan akurat backup dapat diidentifikasikan dan di-restore. Ada beberapa tips untuk membantu kita dalam program backup management, yaitu yang pertama, secara deskriptif melabeli semua backup untuk mencegah overwriting atau salah meletakkan backup. Kita dapat menggunakan pola seperti nama database underscore nama kita dapat menggunakan pola seperti server name underscore database name underscore tahun underscore bulan underscore hari titik bak. Selanjutnya, kita dapat membuat sebuah kebijakan yang mencegah sebuah tab atau disk backup untuk overwrite data yang ada. Lalu, jika kita menggunakan tab, pastikan membuat reuse policy. Policy ini mendefinisikan berapa banyak sebuah tab bisa digunakan berulang kali sebelum dibuang. Selanjutnya, membuat sebuah storage location di mana backup bisa secara mudah diorganisir, ditemukan, dan diakses. Dengan membuat storage location seperti ini, kita dapat secara mudah merestore sesuatu jika kita tidak berada pada lokasi, tetapi terdapat rekan kita yang dapat pergi ke sana. Selanjutnya adalah lokasi backup storage harus aman sehingga unauthorized individual tidak dapat mengakses backup tersebut. Selanjutnya, kita harus backup dan maintain key yang digunakan ke database. Dan yang terakhir, kita perlu membuat prosedur logistik untuk memindahkan kopi dari setiap backup ke lokasi offsite untuk mencegah jika ada bencana. Selanjutnya adalah backup and restore performance. SQL Server mendukung 64 backup devices dan menggunakan banyak backup devices secara paralel untuk backup dan restore untuk throughput yang lebih cepat. Backup devices harus di controller yang berbeda dari database untuk throughput yang lebih baik. Kombinasi dari backup dapat meningkatkan performa dengan mengurangi jumlah data yang harus dibaca dari database dan ditulis ke backup device. Selanjutnya adalah performing recovery. Recovery adalah sebuah tindakan untuk merestore sebuah database dalam keadaan konsisten. Proses restore sendiri dapat dibagi menjadi beberapa prosedur, yaitu ada full database restore, transaction log restore, partial database restore, file or file group restore, database snapshot restore, dan yang terakhir history table restore. Yang pertama adalah full database restore. Restore ini berisi backup image yang komplit dari semua data di dalam semua file. Ketika melakukan full restore ini, kita dapat memilih untuk override, ditinggalkan dalam operation mode, atau mengizinkan restore yang lain seperti differential atau transaction log. Kita harus menggunakan kata kunci with move jika kita ingin memindahkan database kita ke lokasi lain. Keuntungan proses ini adalah kita dapat recover sebuah database dalam langkah lebih sedikit, tetapi proses ini lambat dan kita memerlukan maintenance window untuk melakukannya. Selanjutnya adalah transaction log restore. Restore ini memerlukan sebuah full database backup, file backup, atau sebuah file group backup sebagai dasarnya.
Selanjutnya kita bisa apply differential restore dan kemudian apply semua transaction log backup secara berurutan untuk membawa database ke waktu tertentu, antara menyelesaikan semua restore atau berhenti pada titik tertentu. Untuk restore ke titik tertentu, kita dapat menggunakan beberapa opsi seperti with stop at mark, atau with stop before mark. Biasanya untuk merestore ke poin tertentu, kita memerlukan waktu spesifik. Jika ada batch proses dan kita mau restore database ke titik sebelum proses tersebut dimulai, kita bisa menggunakan log marks. Log marks adalah sebuah flag yang bisa diberikan pada suatu proses, supaya jika kita ingin merestore ke awal proses, kita bisa restore ke log mark tersebut saja. Selanjutnya adalah partial database restore. Partial backup berisi file group utama, semua read or write file group, dan semua file group yang hanya bisa dibaca atau kita sebut read only. Sebuah file group disebut read only jika telah diubah pada backup terakhir. Partial restore database read only hanya berisi file group utama. Jenis backup ini biasa digunakan ketika database hanya memiliki read only file group. Maaf. Selanjutnya adalah file or file group restore. Restore ini juga dapat disebut sebagai piecemeal restore. Kita restore file group utama menggunakan kata kunci partial, dan kemudian kita bisa merestore file group tersisa. Setiap file group bisa dibawa secara online ketika file group lain sedang direstore. Contoh dari file atau file group restore ada di bawah ini. Pertama, kita restore dari file group primary dengan backup partial pada example baris pertama itu. Kemudian, kita restore sisanya, yaitu read or write dan read only. Selanjutnya adalah database snapshot restore. SQL Server mendukung database snapshot yang hanya read only dan point in time copy ketika database diambil jenis restore ini. Maaf. SQL Server mendukung database snapshot yang hanya read only dan point in time ketika database diambil. Jenis restore ini dapat digunakan jika kita ingin membuat perubahan di dalam database dan membalikkan ke versi original. Sebuah restore dari snapshot mengembalikan database ke waktu tertentu ketika snapshot diambil. Snapshot juga memiliki limitasi. Blobs, read only atau file group yang telah direkompres, offline files, dan multiple snapshots mencegah kita untuk kembali menggunakan snapshot. Tipe restore ini biasanya digunakan untuk testing dari database. Ini adalah contoh dari database snapshot restore. Kita bisa membuat sebuah snapshot menggunakan sintak di bawah ini. Dan kemudian untuk restore, kita bisa menggunakan sintak di bawahnya. Selanjutnya dan yang terakhir adalah history table restore. Database MSDB menangani tabel restore metadata yang di restore sebagai bagian dari restore database MSDB. Ada beberapa tabel metadata, yaitu ada DBO restore file yang berisi file yang di restore pada setiap baris, termasuk file yang di restore secara tidak langsung oleh file group. Kemudian ada DBO restore file group yang berisi file group yang di restore untuk setiap barisnya, dan DBO restore history yang berisi setiap operasi restore pada setiap barisnya. Selanjutnya adalah SSMS restore. Untuk restore dari SSMS, kita bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Di SSMS, kita pilih folder database, tekan kanan pada database kita yang ingin kita restore, dan hover ke task, hover ke restore, dan pilih database. Next, kemudian akan keluar window seperti ini. Pada bagian source, maaf, ini selanjutnya adalah, oke. Di sini, pada bagian source, kita bisa memilih antara database atau device. Jika kita memilih database, tentu saja adalah database yang sebelumnya kita sudah klik kanan. Pada device, kita bisa memilih device lain, misalnya ada disk atau tape yang lain, dan kita bisa memilih database yang berada pada device tersebut. Untuk destination,
kita bisa memilih kita ingin restore ke database mana. Untuk sekarang kita menggunakan OOVEO Salon. Kemudian adalah di opsi files. Di opsi files, kita bisa memilih merestore file database di directory lain atau dengan nama file yang berbeda. Kemudian di opsi options. Di bagian restore options, kita bisa memilih untuk override database yang ada, mempertahankan setting replikasi, atau melarang akses ke database yang sudah ada. Pada recovery state, kita bisa memilih untuk restore with recovery, yang berarti tidak ada backup image yang bisa di-restore dan database menjadi tersedia untuk user. Kita juga bisa memilih restore with no recovery, yang berarti setelah di-restore, database tidak di-recover untuk mengaktifkan backup image tambahan, dan restore with standby, yang berarti database ditinggalkan dalam keadaan di mana mengizinkan restore backup image tambahan, sementara mengizinkan akses read-only user. Kemudian kita juga bisa menggunakan TSQL command. Di bawah ini adalah contoh dari merestore database menggunakan sintak SSMS. Maaf, sintak SQL. Kemudian archiving data. Baik, sekarang untuk mengarchive data yang besar dari tabel yang besar juga akan sulit. Untuk memilih jutaan baris atau men-select jutaan baris dari banyak tabel, mengcopy mereka dan mendelete dari tabel memakan waktu yang lama. Untuk secara efisien mengarchive banyak data, kita bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu menggunakan SQL Server Table Partitioning atau menggunakan sebuah partition view. Yang pertama adalah SQL Server Table Partitioning. SQL Server Table Partitioning membuat sebuah tabel bisa dibagi menjadi 15.000 bagian, maksimal 15.000 bagian, di mana setiap bagian memiliki file group tersendiri. Setiap file group bisa secara independen di backup. File group yang berbeda juga bisa dilokasikan ke storage berbeda. Langkah-langkah mudah untuk membuat sebuah tabel partition adalah membuat sebuah partition function, kemudian membuat sebuah skema partition, dan membuat satu atau lebih tabel menggunakan skema partition. Ini adalah sintak untuk membuat partition tabel. Pertama, kita membuat fungsi yang mendeskripsikan bagaimana data kita akan dipartisi pada partition function. Kemudian, kita membuat partition skema partitionnya, dan kemudian kita akan membuat tabel berdasarkan skema yang tadi kita buat. Selanjutnya adalah partition view. Teknik ini menggunakan sebuah partition view untuk secara independen mengelompokkan tabel yang sama. Contohnya, sebuah tabel baru untuk setiap bulan. Caranya adalah membuat tabel individual yang memeriksa constraint untuk membatasi data, kemudian membuat sebuah view untuk menggabungkan semua tabel tersebut, kemudian kita load data ke partition view, dan SQL Server akan mengevaluasi data tersebut dapat dimasukkan ke tabel yang mana. Untuk archiving, kita dapat menghapus tabel terlama atau the latest one dari view definition dan kemudian mengarsipnya. Setiap tabel bisa diletakkan ke file group tersendiri dan di backup secara individual. Teknik ini tidak memiliki 15.000 partisi, tetapi memerlukan lebih banyak manajemen karena setiap tabel independen dan managed. Demikian presentasi yang bisa kami bawakan. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk kelompok hari ini. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang lainnya? Mungkin maksimal 3 pertanyaan ya. Saya mau Ada yang tanya, mau bertanya? Bentar. Ini dengan Michael Jonathan Eko Putra. Oke, Michael. Silakan Michael Jonathan. Itu yang tadi pada proses detach saat copy database itu kan dikatakan bahwa database-nya akan ikut hilang saat di detach. Nah, lalu database-nya ini hilangnya kemana dan database yang tercopy itu kemana? Oke, jadi di proses detach itu yang dikatakan hilang itu seperti apa ya? Hilangnya itu kemana, Iya. kemudian lokasi barunya di mana gitu ya? Iya. Oke, itu pertanyaan pertama, kita tampung dulu ya. Another questions? Ada yang mau tanya lagi?
Saya, Bu. Ini dengan, bentar ya, belum terlihat. Rio. Rika, siapa, sorry? Rio. Rio, oke, silakan Rio. Aku mau nanya, tadi kan ada dijelasin itu tentang recovery model kan ya. Nah, bagaimana sih cara memilih recovery model yang baik dan sesuai gitu? Oke, berarti dari sekian banyak recovery model, itu tuh masing-masing tuh cocoknya untuk apa gitu ya? Iya, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Rio. Terakhir, satu pertanyaan lagi. Saya mau tanya, Bu. Oke, dengan siapa? Kezia Eka. Sorry, agak terputus suaranya. Kezia Eka. Kezia, oke, silakan. Tadi di awal kan dijelaskan tentang diferensial dan full backup. Saya masih kurang paham bedanya. Boleh nggak tolong kasih contoh yang bedain kedua backup tersebut? Oke, full backup dan differential backup ya. Itu seperti apa? Oke. Sip, terima kasih Keisha. Oke, untuk kelompok hari ini silakan saya kasih waktu dulu. Kalau mau langsung jawab juga silakan. Baik Bu, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Minjo tadi. Pertanyaan pertama yang mengenai detach, Bu. Fari, coba slide-nya boleh tolong ke contoh yang detach tadi. Kalau nggak salah agak awal-awal. Nah itu detach yang ya bawahnya. Nah jadi kan kita detach nih. Nah ketika detach itu kan database-nya offline. Kemudian nanti pas di SSMS-nya kita bakalan nggak ngeliat tuh apa kok database-nya nggak ada yang tadi barusan di detach. Nah itu sebenarnya detach itu masih ada. Cuma dia tuh tersimpan di ini yang ini file name ini si program files. Nah ini tuh kan ya tergantung masing-masing PC kita deh tergantung masing-masing PC kita di mana letak default database kita gitu. Jadi misalnya kayak CH17 sampel ketika kita detach ya nanti lokasinya akan tetap ada di lokasi default dari data tersebut. Namun kenapa dia hilang dari database itu karena bisa di-copy. Nah, jadi ketika dia sudah hilang dari database artinya dia kan sudah offline. Nah, ketika itu juga baru datanya bisa di-copy karena kalau dia masih set online dia nggak bisa di-copy seperti apa SQL yang satunya itu saya lupa namanya itu kan bisa langsung di-copy. Namun kalau yang SQL Server nih dia nggak bisa di-copy langsung, jadi harus di-detach dulu. Kemudian kita copy, misalnya kita mau copy ke flash disk atau hard disk atau ke mana gitu yang kita bisa simpan datanya gitu. Jadi kita harus detach, kemudian nanti kita cari lokasi database kita di lokasi default database. Nah kalau di contohnya ya di sini program files Microsoft Excel Server MS SQL 12 dan seterusnya ini. Kemudian kita bisa copy datanya dan kita paste di ya terserah lah kita mau kemana. Sama halnya juga dengan attach. Jadi nanti pas attach kita kan misalnya dari flash disk nih. Nah dari flash disk kita copy dulu ke data ini, data defaultnya ini. Kemudian setelah udah diletakin, udah misalnya kita udah paste di situ, kita tinggal attach aja. Kira-kira menjawab Mijo? Menjawab. Oke, jadi tadi seperti yang udah dijelaskan, waktu di detach itu ada satu lokasi yang nanti tergantung dari komputer kalian masing-masing ya, di mana lokasi penyimpanan database itu ketika di detach. Untuk attach-nya, ya berarti tinggal kita sesuaikan. Kita mau, tadi kan pertanyaannya ketika hilang itu ada di mana, terus bisa ditaruh kemana ya. Nah, itu kalian juga bisa setting lokasi mana yang ingin kalian attach database hasil detach-nya tersebut. Cukup menjawab ya tadi Michael ya? Iya. Oke, ya terima kasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rio. Gimana cara memilih model yang cocok untuk database kita gitu. Nah, kalau biasanya itu kita memilihnya itu kayak defaultnya itu full recovery model. Itu tuh biasanya digunakan untuk database yang penting banget untuk meminimalkan kehilangan data karena pada model ini tuh dia datanya itu dicatat sepenuhnya gitu. Dan jika ada file data yang rusak, kita dapat membuat cadangan dari log transaction tail serta menggunakannya itu untuk memulihkan database ke titik waktu tertentu. Nah,
Biasanya ini digunakan oleh sistem produksi OLTP. Nah, kecuali jika database-nya itu diubah setiap malam pada kayak model book log atau simple, itu terjadi pada OLAP itu atau database pelaporan. Nah, kalau untuk book log recovery model itu biasanya digunakan untuk meningkatkan kinerja operasi massal karena model ini tuh dia meminimalkan atau meminimalkan pencatatan atau logging minimal. Nah, misalnya nih kita melakukan operasi massal setiap malam. Nah, kemudian kita kita melakukan operasi massal tersebut tiap malam. Nah, kita menggunakan book log nih. Nah, kita juga langsung bisa beralih kembali ke full recovery model gitu. Terus kalau untuk yang simple itu dia biasanya itu digunakan itu untuk pengembangan, terus read only sama sistem pengujian yang tidak memerlukan cadangan log transaction. Nah, jika ada kehilangan data, kita bisa kayak membuat ulang salinan data baru tersebut dari sumber data dari OLTP gitu. Gitu sih. Oke, tadi yang tanya Rio ya, gimana Ya. Rio? Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, Bu. Terima kasih, Leong. Iya, thank you. Oke, next untuk pertanyaan yang terakhir dari Keisha. Untuk pertanyaan terakhir dari Kesia yang berbeda full backup dengan differential backup. Saya akan memberikan sebuah contoh. Misalkan kita memiliki sebuah database dengan 1 juta data. Nah, jika kita melakukan full backup setiap hari, maka setiap 1 hari kita memerlukan 1 juta kali untuk membaca setiap row dari database tersebut. Bayangkan jika setiap 1 minggu kita melakukan full database backup, berarti kita memerlukan 1 juta kali dikali 7 hari. Berarti 7 juta, kita harus membaca database tersebut sebanyak 7 juta kali. Nah, kalau kita menggunakan differential backup, berarti misalkan pada hari Senin kita melakukan full backup, maka pada hari Selasa kita hanya akan membackup data-data yang berubah, yang berbeda dari hari Seninnya. Jadi misalkan jika ada 1 juta data, lalu pada hari Selasa ternyata cuma ada 100 data yang berubah. Jadi kita hanya akan membackup 100 data tersebut. Lalu pada hari Rabu, jika terdapat 200 data yang berubah, maka yang akan di-backup adalah 200 pada hari Rabu ditambahkan dengan yang di hari Selasa, yaitu 100. Lalu jika di hari Kamis, jika terdapat 50 data saja yang berubah, maka yang di-backup adalah 50 data hari Kamis ditambah 200 pada hari Rabu ditambah 100 pada hari Selasa, dan begitu selanjutnya. Intinya, jika full database backup, maka dia membackup semuanya tanpa mengetahui dia itu berubah atau tidak. Tapi jika differential backup, dia hanya akan membackup yang berbeda dari full backup yang terakhir. Kira-kira menjawab, Kizia? Ya, menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin tambahannya nanti untuk full dan yang different itu kita juga harus lihat ya berapa besar database-nya ya. Kalau memang database-nya tidak terlalu besar, untuk full backup itu bisa kita possible lakukan, maksudnya dari segi tempat penyimpanan, waktu, dan lain sebagainya, itu kita sebenarnya akan tetap lebih secure, tetap paling secure itu yang full backup. Cuma kita harus melihat sikon kan. Nah, untuk differential backup tadi sudah dijelaskan, tetap kita pertama-tama tuh harus 1 kali full backup dulu, baru nanti rentang antara full gimana ya, jadi kan kita melakukan full backup di awal nih ya, misalnya saya full backup sampai hari Minggu gitu ya. Nah, full backup itu tuh kayak sebagai titik poin backupan yang full pertama, nanti baru antara jarak waktu tertentu, misalnya dari Minggu ke Rabu, tadi udah jelasin misalnya, nah selisih waktunya itu yang baru kalau ada perubahan, kita akan tarik perubahannya saja, nggak semuanya. Nah, biasanya ini dilakukan kalau misalnya kalian punya database-nya itu yang, perubahannya itu tuh, ada ritme waktu tertentunya dan nggak ke seluruh database, gitu. Kalau misalnya kalian full backup, tapi perubahannya tuh di semua area database di hari Senin, itu kan berarti sama aja kayak kalian
toh melakukan full backup lagi gitu ya. Jadi kita juga harus melihat database seperti apa yang cocok untuk dilakukan si differential backup. Karena kalau nggak pasti kalian mikir gini, kalau gitu buat apa kita full backup, kita kenapa nggak differential backup terus aja gitu, buat apa gunanya si full backup. Maka ya aja kita nanti harus ngeliat juga jenis transaksinya, berapa size atau kapasitas dari database-nya, baru kita bisa tentu ini kita mau pakai full atau mau pakai differential backup. Kira-kira seperti itu. Cukup jelas untuk yang lainnya, Kesia ataupun kelompok hari ini? Jelas, Bu. Oke. Nah, mungkin tadi kan, oke, terima kasih ya untuk kelompok yang hari ini sudah presentasi. Itu sudah lengkap banget sampai dikasih lihat juga untuk screenshot bagaimana melakukan backup and recovery. Mungkin saya ada satu pertanyaan nih untuk kelompok hari ini. Kalian bisa nggak sih, sebenarnya pas pertama tuh harusnya kalian jelasin dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan restore dan recovery? Apakah bisa dijelaskan? Restore tuh apa, recovery apa gitu? Perbedaan restore dan recovery, misalkan jika kita ada data yang rusak atau data corrupted, maka kita harus melakukan recovery terlebih dahulu, kemudian kita bisa merestore-nya. Contohnya seperti jika kita restore, berarti datanya sudah ada, kita sisa mengembalikannya. Sedangkan kalau recovery berarti datanya itu bisa saja corrupted dan kita harus merecovernya. Seperti itu. Jadi sebenarnya recovery itu apa ya? Kalau ada insiden ya, benar nggak? Benar. Betul ya. Jadi part of-nya itu adalah ketika kita melakukan recovery, kita pasti di dalamnya melakukan restore dari database itu sendiri ya, betul ya? Iya, betul. Ya, jadi ada hubungannya ya antara backup, restore, dan recovery. Kadang-kadang mungkin istilah-istilah seperti ini masih kayak agak-agak suka bingung. Nah, itu yang pengen saya highlight juga salah satunya. Terus apa lagi ya? Untuk yang tadi paling untuk di-highlight juga itu ada jenis-jenis dari backup ya, mulai dari full, parsial, terus ada file. Tadi full sudah parsial. Parsial berarti kan bagian-bagian tertentu yang kita backup ya. Untuk full semuanya kita backup. Untuk parsial itu kita kayak bisa bikin file group. Nah, kita nanti membackup-nya sesuai dengan file group yang ada. Yang parsial itu nanti sebagian ya. Terus ada juga yang file group backup. Lalu ada diferensial yang tadi kita backup selisihnya. Selisih itu berarti dari full ke rentang waktu tertentu, selisih atau perubahan yang terjadi di jarak waktu tersebut, itu adalah differential backup. Kemudian ada partial different backup, ini juga sama. Jadi kayak kombinasi. Dia melakukan partial backup, tapi hanya difference-nya aja atau perbedaan atau kalau terjadi perubahan aja yang dia backup. Kemudian file differential backup ini untuk file group ya. Jadi dari file group kalau ada different atau ada perubahan di jarak waktu tertentunya, nah itu yang diambil. Ada copy only backup. Kalau ini nanti untuk transaction biasanya bisa digunakan untuk database ataupun transaction log. Ini seperti kita bikin database copy dari database yang kita punya. Biasanya digunakan di tahap testing atau waktu kita pengen mengembangkan suatu aplikasi tanpa kita perlu mempengaruhi proses restore-nya tersebut. Database copy ini yang tadi udah dijelasin ada detach sama attach juga. Jadi kita kayak ngopi database kita terus kita copot terus kita pasang di tempat lain gitu ya. Itu database copy. Terus untuk recovery tadi ada full sama bulk log recovery model, udah dijelasin juga ya. Nah, yang saya mau highlight itu untuk restore sebenarnya sama kayak yang tadi di atas, ada full, ada transaction juga. Untuk full berarti kita ambil semua kita restore semua dari database kita. Kalau transaction log restore itu yang pertama yang tadi saya bilang kita harus lakukan database full restore-nya dulu, baru setelah itu diferensialnya kita ambil ya. Terus yang ada satu lagi tuh yang database snapshot ya. Nah, database snapshot itu gambarannya mungkin
waktu database kita jalan, running, kita kayak bikin semacam screenshot gitu ya. Nah, satu screenshot, kayak kita screenshot di HP gitu misalnya, satu buah screenshot itu menggambarkan berarti keadaan saat ini dari database kita. Nah, biasanya snapshot ini digunakan untuk kalau kita pengen melihat perubahan apa sih yang sudah terjadi pada database kita dari satu waktu ke waktu lainnya. Tapi hati-hati untuk snapshot ini, kalau kita terlalu banyak punya snapshot, nanti kita bingung. Kita mau balik ke titik yang mananya, ke titik mana yang kita butuhkan itu akan sulit untuk kita lakukan. Ya, jadi itu kelebihan dan kekurangan dari snapshot restore. Lalu ada history table restore. Tadi ada 3 istilah ya. Jadi ini balikin metadata kan ya. Nah, metadata itu ada restore file. Restore file itu berarti setiap row dari dari file yang ada dalam database kita. Lalu ada restore file group, itu berarti setiap row yang ada di file group dari database yang akan kita restore. Lalu ada restore history. Kalau ini berarti setiap row dari operation yang kita lakukan terhadap proses restore dari database kita. Itu istilah-istilah yang pengen saya highlight ya. Mungkin sampai sini ada yang mau tanya dulu? Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, paling materi yang penting yang untuk di-highlight untuk minggu ini, itu yang tadi saya sudah jelaskan. Kalau nggak ada, berarti saya coba absen dulu. Ini hari ini ada 3, tadi ya, lagi loading. 33 hadir semua ya. Bentar ya. Oke, saya isi session log sebentar. Oke, sudah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, berarti sesi hari ini sudah selesai ya. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi berarti minggu depan. Untuk minggu terakhir, itu jangan lupa nanti ada quiz ya. Untuk minggu depan berarti kelompok terakhir yang akan presentasi ya. Semua kelompok berarti sudah presentasi ya, kecuali kelompok minggu depan. Betul? Iya Bu, betul harusnya. Sudah semua ya, tinggal kelompok minggu depan. Oke, kalau gitu terima kasih. Sampai ketemu minggu depan ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu. Bu. Terima kasih, Bu.